إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi qad hadana bi 'abdihi al-mukhtar man da'ana ilaihi bil idzni. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq wa nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma ya man biyadihi maqalidul khairi kulluha wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu ya fattah ya alim ya fattah ya alim ya fattah ya alim iftah alaina fathan qariba birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah, terima kasih kepada Sahibul Bait, yakni selaku ketua lingkungan di RT 4 RW 3 ya, juga termasuk sebagai pelindung ya, sebagai pelindung di majelis ta'lim kita, Bapak Cecep Supriyatna, yang sudah menyediakan tempat bagi kita untuk berzikir dan menuntut ilmu ya. Semoga selalu senantiasa dalam keberkahan Allah Ta'ala. Juga terima kasih kepada Bapak Haji Firdaus yang telah bersama memimpin kita ya, membimbing kita membaca surat Tabarok bersama-sama. Juga terima kasih kepada Bapak Ustadz Sardai selaku pembina kita ya di majelis ta'lim ini. Ya, semoga semuanya termasuk kita semua yang hadir di sini, jamaah Majelis Ta'lim Nurul Hidayah, senantiasa dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, ya, dan senantiasa umur kita dalam keberkahan dan keridhaan Allah Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Insya Allah malam ini kita akan melanjutkan materi dari minggu kemarin tentang sholawat ya. Jadi kemarin baru sampai wassallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin khatamin atau khatimin nabiyyin. Maka lanjutannya wa alihi wa sahbihi ajma'in. Artinya wa alihi dan keluarganya Nabi, juga sahabat-sahabatnya Nabi. Artinya kita menyampaikan sholawat dan salam tidak hanya kepada Nabi, tapi juga kepada para keluarganya dan juga kepada para sahabatnya. Nah, kita bahas satu persatu di kitab Kasyifatus Saja, syarah dari kitab Safinatun Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Mana tulisannya kecil banget ini? Di atasnya. Wa alihi dan sholawat serta salam semoga Allah limpahkan juga kepada keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hum jami'u ummatil ijabati. Ya. Jadi siapakah Ali Muhammad ini? Siapakah yang dimaksud dengan keluarganya Nabi Muhammad? Yaitu adalah seluruh umatnya yang telah menerima ajaran beliau. Ya, jadi secara makom zakat, dalam hal zakat yang termasuk kepada keluarga Nabi itu adalah Bani Hashim, ya, keturunan dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Artinya keturunan dari Bani Hashim dan Bani Muthalib ini tidak boleh diberikan zakat, ya, tidak bisa menerima zakat. Itu yang termasuk Ali Muhammad. Tapi dalam konteks doa, nah, sholawat dan salam ini kan merupakan doa ya yang kita panjatkan kepada Allah. Maka yang termasuk keluarga Nabi adalah seluruh umatnya Nabi Muhammad al-ijabah yang telah menerima ajaran beliau. Ya, dalilnya mana? Ada hadisnya, li khabarin alu Muhammadin kullu taqiyyin, ya, yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani.
Jadi kata Nabi, keluarganya Muhammad itu setiap orang yang bertakwa, taqiyun, ya, kullu taqiyin, setiap orang yang bertakwa. Maka setiap orang yang bertakwa ini adalah orang-orang yang telah menerima ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti termasuk kita semua di sini, ya. Makanya pentingnya kita membiasakan sholawat itu ada timbal balik buat diri kita. Jadi kita tidak hanya mendoakan Rasulullah, tapi kita juga mendoakan diri kita sendiri, ya. Karena kita termasuk dari ali Muhammad yang telah menerima ajaran beliau. Alhamdulillah. Jadi itulah utamanya kita bersolawat. Banyak manfaatnya. Kita mendoakan beliau, juga mendoakan diri kita sendiri, serta seluruh umatnya Nabi Muhammad. Bahwa al-ansabu bimaqamid du'ai walau asina, ya, meskipun ada yang memang dia ahli maksiat gitu. Li'annahum ahwaju ila du'ai min ghairihim. Jadi meskipun di antara umatnya Nabi dia ada yang sering bermaksiat gitu, tapi Islam dan iman, tapi sering berbuat dosa. Itu nggak apa-apa. Malah kata Syekh Nawawi, mereka ini lebih membutuhkan doa dibanding yang lainnya, ya. Makanya kita bersolawat seperti itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi ke semuanya, meskipun orang-orang yang dia sering melakukan maksiat, karena mereka lebih butuh doa, ya. Gitu. Terus tadi keluarganya Nabi, ya, jadi bisa dipahami. Jadi keluarga Nabi itu tidak hanya yang memang ada garis keturunan dari beliau, tapi semuanya, seluruh umatnya Nabi Muhammad. Wa sahbihi, dan sholawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada sahabat-sahabat beliau, sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapakah para sahabat ini? Wa huwa man ijtama'a mu'minan bin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ba'da risalati walau qabla al-amri bid da'wati fi hali hayatihi. Jadi siapakah yang disebut sahabat yang sering kita libatkan dalam panjatan sholawat dan salam, yaitu siapa saja yang berkumpul bersama Nabi setelah beliau diutus, ya. Setelah beliau diangkat menjadi nabi, maka orang-orang yang beriman, yang mukminan, orang-orang beriman yang biasa berkumpul bersama beliau, mendengarkan nasihat, ya kan, belajar ilmu dari beliau, maka mereka itulah semua disebut sahabat, meskipun mereka tidak pernah atau belum, tidak pernah, ya, karena udah lewat waktunya, bukan belum, tidak pernah mendapatkan perintah untuk berdakwah. Karena ada sebagian sahabat yang memang Rasulullah perintahkan untuk berdakwah ke daerah lain, ya. Contoh ketika Rasulullah ada di Mekah gitu kan, ada namanya siapa ya? Mus'ab, sahabat Mus'ab bin Umair diperintahkan untuk berdakwah ke Madinah. Terus ada lagi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, Khalid bin Walid, ya. Jadi semuanya ini sahabat-sahabat yang tadi disebutkan memang ditugaskan oleh Rasulullah untuk berdakwah, ya, menyampaikan risalah yang disampaikan oleh Rasulullah, berdakwah ke setiap penjuru belahan penjuru negara. Dan Khalid bin Walid tidak hanya pendakwah, tapi juga seorang panglima yang bahkan bisa mengalahkan kerajaan apa dulu, Romawi, ya, yang bisa menaklukkan Damaskus waktu itu. Waktu itu kan Damaskus dikuasai oleh Romawi, bangsa Rum, ya, yang sekarang jadi Suriah, negeri Syam. Nah, itu termasuk perjuangannya Khalid bin Walid sebagai seorang panglima perang yang tidak pernah terkalahkan. Tapi beliau juga adalah seorang pendakwah. Nah, jadi walaupun sahabat ini hanya berkumpul dan tidak pernah ditugaskan berdakwah, mereka termasuk sahabat yang kita doakan. Semoga Allah limpahkan rahmat dan keselamatan kepada mereka. Lalu siapa lagi?
Nah, ini berkumpulnya ijtima'an muta'arifan bi ayyakuna fil ardi walau fi dzulmatin aw kana a'ma wa illam yash'ur bihi aw kana ghayru mumayyizin aw mara ahaduhuma 'ala al-akhar walau na'iman aw lam yajtami bihi lakin ra'an nabiyya aw ra'an nabiyyu ya walau ma'a bu'il musafati walau sa'atan wahidatan. Nah, jadi termasuk gini, seperti kita perkumpulan saling mengenal ya, saling mengenal. Nah, ini disebut sahabat. Meskipun berkumpul dalam kegelapan, karena kan pada saat itu belum ada listrik ya, hanya dengan lampu tempel atau mungkin dimaksud kegelapan itu pada saat itu minyaknya habis. Jadi berkumpul dalam kegelapan tapi tetap menuntut ilmu kepada beliau, kepada Rasulullah. Gitu. Berkumpul meskipun dalam kegelapan, meskipun ada yang orang mohon maaf tunanetra gitu kan, meskipun dia tidak menyadari kehadiran Rasulullah, tapi dia bersama Rasul ya. Ada yang di pojokan, tapi dia nggak tahu ada Rasulullah. Tapi, nah itu termasuk sahabat, gitu. Termasuk sahabat. Kayak yang di pojok nih, sahabat saya Pak Harsono ya. Walaupun ada di pojokan. Nah itu termasuk sahabat. Terus ada lagi aukana ghayr mumayyizin atau anak kecil yang belum tamyiz. Tamyiz itu kan bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Jadi sekalipun dia anak kecil yang belum tamyiz, dia termasuk sahabat yang dapat menerima doa dari kita. Terus siapa lagi? Atau ada misalkan ketika Rasulullah lewat, ya orang ini tidak melihatnya, tapi Rasulullah melihat dia. Itu termasuk sahabat juga. Atau dia melihat Rasulullah dari kejauhan, jarak misalkan berapa meter gitu kan, berapa puluh meter, dia melihat, oh itu ada Rasulullah nih. Meskipun dia tidak berkumpul, tapi pernah melihat Rasulullah dan hidup di masa Rasulullah, itu termasuk sahabat. Maka kalau kita simpulkan, sangatlah beruntung manusia-manusia yang hidup semasa dengan Rasulullah, ya. Apalagi kalau pernah melihatnya, walaupun hanya sekedar melihat sebentar saja, beliau sudah termasuk sahabat. Ya, ini menurut Syekh Nawawi. Jadi ya mereka ini bisa menerima doa dari kita, sholawat dan salam dari kita. Nah, berbeda dengan tabi'in. Jadi nanti setelah ada kalangan sahabat, itu ada kalangan tabi'in, pengikut sahabat. Baru nanti setelah tabi'in ada tabi'ut tabi'in, pengikutnya para pengikut sahabat. Gitu. Nah, ini berbeda. Kalau tabi'in itu tidak seperti sahabat gelarnya itu. Dia mesti berkumpul dalam waktu yang lama ya. Jadi setelah Rasulullah wafat, maka ajarannya itu kan diteruskan oleh para sahabat ya, oleh para keluarganya, oleh para sahabat. Nah, yang belajar kepada para sahabat ini disebut tabi'in. Nah, maka tabi'in ini mendapatkan gelar tabi'in tidak seperti sahabat. Dia harus syaratnya harus berkumpul mengikuti perkumpulan dalam waktu yang lama baru bisa disebut tabi'in. Ya, berbeda dengan sahabat. Ini alal asohi inda ahli usuli wal fuqaha'i aidan. Berdasarkan pendapat yang paling sahih menurut ahli usul fikih dan ahli fikih ya. Menurut ahli usul dan ahli fikih, inilah kaul yang paling sahih, yaitu tabi'in tidak semudah itu mendapatkan gelar, tidak seperti para sahabat. Karena apa? Perbedaan cahaya yang dipancarkan, ya, yang dipancarkan oleh Rasulullah itu cahayanya sangat berbeda, tidak seperti para sahabat. Makanya kalau kumpul sama sahabat butuh waktu yang lama, berbeda dengan berkumpul dengan Nabi, atau hanya bertemu sekejap kita sudah dapat bias atau bekas dari cahaya itu. Itu perbedaannya. Jadi kalau kita analogikan, kita bayangkan Rasulullah itu bagaikan al-badru ya, bulan purnama, dan sahabat ini an-nujum, bintang-bintang yang mengelilingi bulan. Itu terangnya beda kan, antara bintang yang terlihat kecil
dengan bulan purnama yang sempurna. Itu sangat berbeda. Nah, makanya perbedaan keutamaan antara sahabat dan tabi'in. Lalu, cuman ada perbedaan dari Ahmad As-Suhaimi. Kalau kata Imam Ahmad As-Suhaimi, tabi'in itu siapa saja yang dia pernah bertemu dengan para sahabat, meskipun hanya sebentar. Dan meskipun dia tidak pernah mendengar riwayat darinya, dari sahabat itu. Ya. Nah, jadi itu keutamaan antara sahabat dan tabi'in. Nah, kalau kita mau susun atau mau kita tertibkan keutamaan sahabat ya dalam derajat keutamaannya, itu yang paling utama dari 4 khulafaur rasyidin, ya empat khalifah pengganti Rasulullah, itu yang pertama Abu Bakar, ya yang paling utama. Lalu kedua Sayyidina Umar bin Khattab, ya Abu Bakar ini namanya Abdullah. Lalu ada Umar bin Khattab. Yang ketiga Sayyidina Utsman bin Affan. Lalu yang terakhir yang keempat ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka inilah derajatnya keutamaan mereka berturut-turut seperti itu. Nah, itu tentang sahabat. Jadi itulah para sahabat yang senantiasa kita libatkan di dalam sholawat dan salam kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu, bagaimana dengan orang-orang yang bersama nabi-nabi sebelumnya? Nah, kalau nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad yang senantiasa ada di sisinya itu disebut hawariyun, ya berbeda dengan orang-orang yang berada di sekeliling Nabi Muhammad, ya disebut sahabat. Tapi kalau nabi-nabi sebelumnya, orang-orang yang berada di sisi beliau itu disebut hawariyun, ya ajma'ina tauhid li alihi wa sahbihi, kepada seluruh keluarga dan sahabatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini selesai tentang sholawat. Maka keutamaan sholawat itu banyak ya. Banyak kalau kita mau buka satu persatu. Seperti ada hadis yang saya ambil dari kitab Tanqihul Qaul. Man sholla alayya sholatan, ya, atau marrotan. Man sholla alayya marrotan sallallahu alaihi asron. Barang siapa yang bersolawat kepadaku, kata Nabi, 1 kali, maka Allah akan membalasnya sebanyak 10 kali. Ya, setiap 1 kali kita bersolawat, Allah akan bersolawat kepada kita 10 kali. Maksudnya gimana Allah bersolawat? Allah terus melimpahkan rahmat kepada kita sebanyak 10 kali. Itu baru 1 kali kita solawat. Gimana kalau kita baca 1000, ya kan? Nah, ini pesannya guru kita juga seperti itu. Pak Haji Syarifuddin sering berpesan, dawamin sholawat. Kalau bisa minimal sehari 1000. Nanti udah biasa 1000, naikin 3000, 3000, 5000, 10.000, ya. Biasain sholawat. Insya Allah ada dampak baik kepada kita, ya. Itu termasuk pesan guru kita juga ya. Ya Pak Ustadz ya. Gitu. Sholawat. Karena dengan sholawat ini, seperti di pelajaran sebelumnya, bisa menjadi tawasul kita, ya, menjadi tawasul atas hajat-hajat kita, sebagai tolak ukur keimanan kita, ya, sebagaimana di surat Al-Ahzab yang sering kita baca, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan malaikatnya saja bersolawat kepada Rasulullah. Lalu kita siapa yang tidak mau bersolawat, ya kan, yang enggan bersolawat? Kita kalau memang mau dibilang orang beriman atau mengaku orang beriman, ya, maka bersolawatlah kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu, sebagai tolak ukur keimanan kita dan juga sebagai bukti kecintaan kita.
Mana yang katanya cinta sama Nabi, rindu sama Nabi, tapi enggan bersolawat. 100 aja kagak nyampe sehari, ya kan? Hanya di mulut, tapi tidak ada kerinduan. Ada satu hadis lagi. Inna aulan nasi yaumal qiyamati. Inna aulan nasi bi yaumal qiyamati aksaruhum sholatan alayya. Ya, kata Nabi, sesungguhnya manusia yang paling utama bersamaku nanti di hari kiamat itu adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Ya kan? Maka marilah kita berlomba-lomba siapa yang paling banyak bersolawat. Karena sering kita bersolawat kepada beliau, maka kita dikenal. Nanti di hari kiamat kita dipanggil. Ya, karena nanti di hari kiamat seperti ini, para nabi sebelum beliau itu dimintai pertolongan oleh umatnya, tapi mereka semua menyerah. Ya, pasti sering dengar kisah ini. Nanti kisah di padang mahsyar seperti itu. Nabi semuanya menyerah, nggak bisa ngasih pertolongan. Sana pergi ke Muhammad, minta pertolongan kepada dia. Kata nabi-nabinya, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, ya semuanya tidak bisa memberi pertolongan kepada umatnya. Malah nyuruh ke Nabi Muhammad. Berbondong-bondong semua datang mendatangi tempatnya Nabi Muhammad nanti di hari kiamat. Tapi yang Nabi Muhammad utamakan, dahulukan adalah umatnya, termasuk kita. Alhamdulillah, maka bersyukur kita menjadi umatnya Nabi Muhammad. Kita didahulukan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Ya, nanti dari situ disaring lagi sama Rasulullah. Mana nih yang sering salawat nih, yang sering ngirim salam, ya kan? Wah, Pak Ustadz Sarda ini, mana Ustadz ini? Dipanggil gitu kan. Ini nih, yang namanya suka disebut nama malaikat. Karena ada satu malaikat yang ditugaskan untuk menyampaikan sholawat umat kepada Nabi. Jadi setiap kita bersolawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu malaikat langsung cus. Ya Rasulullah, nih Fulan bin Fulan mengirimkan salam kepadamu. Ya, jangan pas lagi pacaran aja kita rindu sama kekasih, sering kirim-kirim surat. Ya, kalau zaman sekarang kan, aduh bentar-bentar WA kangen nih, gitu kan, SMS, BBM-an gitu. Tapi kita rindu sama Rasulullah nggak pernah kirim salam, kan gitu. Gitu. Maka bukti kerinduan kita, kecintaan kita kepada Rasulullah itu adalah dengan sholawat, ya. Minimal 100. Terus naikin, kalau udah terbiasa 100.000, ya, terus sampai 10.000 kalau bisa, kan. Jadi bersolawat itu ya tidak hanya harus kita duduk setelah sholat, enggak. Ya misal kalau lagi bawa motor sendiri, sholawat dalam hati Allahumma Muhammad. Lagi ngobrol, lagi ngopi sambil ngudut, ya kan. Daripada bengong mikirin utang, mendingan kita sholawat. Siapa tahu beres utangnya, gitu kan. Amin. Paling kenceng nih. Gede ya. Paling gede ya. Nah itulah sholawat. Jadi biasakan sebagai bukti kecintaan kita, kerinduan kita. Ya karena mengacu kepada hadis tadi, yang paling banyak sholawatnya, maka itu yang paling utama, bisa berkumpul bersama beliau nanti di hari kiamat di bawah panji beliau, bersama-sama meminum telaga Kautsar, ya hadiah khusus dari Allah untuk beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua termasuk ya kepada umatnya, masuk ke dalam umatnya yang sangat-sangat cinta kepada beliau, yang sangat rindu kepada beliau, dan Rasulullah pun merindukan kita, sehingga kita dipanggil mana? Jamaah Majelis Ta'lim Nurul Hidayah, gitu ya. Pimpinannya Kong Juki, gitu. Maju Kong, gitu. Sawat dulu gitu. Iya. Gojek Juki. Majelis Gojek. Barokah Kong Juki ini sangat semangat sekali nih sebagai ketua majelis taklim kita. Kita belum pada datang, nyiapin karpet segala macam, ya Insya Allah. Semoga panjang umur, sehat terus ya Kong ya. Makanya jangan diganti-ganti nih ketuanya. Pokoknya selama dia masih hidup. Nyiapin karpet terus ya. Jadi gitu ya, itulah sholawat. Jadi yang tadi ya, kembali ke tadi wa alihi wa sahbihi. Wa alihi itu termasuk kepada kita semua ya. Jadi kita bersholawat kepada Rasulullah itu berarti mendoakan diri kita sendiri juga ya, karena kita termasuk ke dalam ali Muhammad. Jadi semua umat Muhammad itu merupakan ali keluarga Nabi. Jadi
Jangan lupakan setiap selesai sholawat baca itu, sertakan wa alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Ya, ya itulah keutamaan sholawat. Cukup Bang Diki? Ya, oke. Mudah-mudahan kita semua belum Pak. Jamin. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keridhaan Allah Ta'ala, diberikan kemudahan dalam melaksanakan ketaatannya dan menjauhi larangannya, juga dimudahkan lisan kita, hati kita untuk senantiasa bersalawat kepada Rasulullah SAW. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bishawab. Ya Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim. Allahumma inna istaudanaka ma'allamtanahu fardudhu lana inda hajatina wa la tansanahu ya arhamar rahimin. Rabbana fa'alna bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'a ahli al-qutri unsa wa dzakarin. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala shalihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.